Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan umat Islam di seluruh penjuru dunia berpacu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karenanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qur'an. Dan pembahasan kita kali ini berhubungan dengan Al-Qur'an dengan tema kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Kita awali pembahasan kita dengan definisi Al-Qur'an. Secara etimologi atau bahasa, kata Al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata qara'a. Qara'a qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara terminologi atau istilahan, Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Qur'an, Al-Qur'an huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amini Jibril alaihi salam al-maktubu bil masahib al-manqulu ilaina bit tawatur al-muta'abbadu bitilawati al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal muhtatamu bi suratin Nas. Al-Qur'an huwa kalamullahil mu'jid. Al-Qur'an ialah kalamullah yang merupakan mukjizat. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, dan diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitatil amini Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang terpercaya. Al-maktubu bil masahib, yang dituliskan ke dalam mushaf-mushaf. Al-manqulu ilaina bit tawatur, dan sampai kepada kita secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, dan membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah. Wal muhtatamu bi suratin Nas,
dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu adalah definisi Al-Quran baik secara etimologi atau bahasa maupun secara terminologi atau istilahan. Dari definisi secara terminologi atau istilahan, Al-Quran merupakan kalamullah, kalamnya Allah, bukan kalamul bashar, bukan kalamnya manusia. Seorang tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, ketika gagal merayu Rasulullah untuk menghentikan dakwah Islam, ia akhirnya tertegun, terpesona, kagum dengan bacaan Al-Quran, surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 30 yang dibaca Rasulullah. Kemudian akhirnya dia pulang menuju teman-temannya, tokoh Quraisy, dan menyampaikan kepada mereka tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran. Utbah bin Rabi'ah menjelaskan kepada teman-temannya, tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi Islam, dengan mengatakan, inna lahu lahalawah wa inna alaihi latallawah wa inna a'lahu lamusmirun wa inna asfalahu lamugdikun wa ma huwa min kalamil bashar. Inna lahu lahalawah. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandung kelezatan. Wa inna alaihi latallawah, dan mengandung keindahan. Wa inna a'lahu lamusmirun, dan atasnya membuahkan. Wa inna asfalahu lamugdikun, dan bawahnya menyejukkan. Wa ma huwa min kalamil bashar. Sungguh Al-Quran ini atau bacaan Al-Quran ini bukanlah perkataan manusia. Ini merupakan pengakuan yang jujur dari seorang tokoh kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, tentang bacaan Al-Quran yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada bahasan inti, yakni tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama dalam kehidupan kita. Bagi seorang muslim, setiap hari kita minimal 17 kali dalam sehari memohon kepada Allah agar diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuk ke jalan yang lurus adalah Al-Quran. Jalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran tidak hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi juga petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Meskipun Al-Quran sudah jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, tetapi kenyataannya sekarang ini fenomena yang ada, mayoritas manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Akhirnya mayoritas manusia berada di dalam kegelapan, tidak tahu arah, saling bertabrakan karena gelap. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Padahal sebenarnya ada cahaya di tengah-tengah mereka, yakni Al-Quran. Tetapi mereka tidak mau menyalahkannya. Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran di dalam petunjuk. Akhirnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ini persis seperti peribahasa Arab yang mengatakan, Kal'is fil baidai yaqtuluha zoma, wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulun. Kal'is, seperti unta, fil baidai yaqtuluha zoma. Di tengah padang pasir, unta itu mati kehausan. Wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulun. Padahal unta itu membawa air di atas punggungnya, tetapi unta itu mati kehausan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kedua adalah membacanya setiap hari. Kita berusaha membacanya setiap hari, mendawamkan diri kita untuk tilawatul Quran. Dan yang harus kita perhatikan pula ketika tilawatul Quran adalah berusaha membacanya dengan tartil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan kata tartil dengan mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Oleh karena itu, penting bagi kaum muslimin senantiasa terus mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaannya, sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik yang diinginkan, yaitu dengan tartil. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mentadaburi ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran penting bagi kita untuk kita tadaburi, agar kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita akan terwarnai diri kita oleh Al-Quran, perilaku kita, sikap kita. Karena tadabbur ini sangat mempengaruhi pikiran kita, yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku kita. Perintah untuk mentadaburi ayat Al-Quran ini sebagaimana terdapat di dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah berusaha menyimak atau mendengar bacaan Al-Quran
ketika Al-Quran dibacakan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat, agar kalian diberi rahmat. Oleh karena itu penting bagi kita berusaha menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, kita berusaha untuk menyimaknya, mendengarnya, agar kita mendapat pelajaran, bahkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa penting bagi kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Di buku tersebut beliau menjelaskan dengan luas, dengan gamblang, bagaimana agar seorang muslim mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari materi kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah Al-Quran merupakan kitabullah yang agung. Seorang muslim harus menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya dan melakukan interaksi yang kuat dengannya. Hasan al-Banna menyatakan, utlul Quran au tali' au istami' au uzkurillah wala tusarrib juz'an min waqtika fi ghairi faidatin. Utlul Quran, bacalah Al-Quran, au tali', lakukanlah kajian terhadap Al-Quran, au istami', atau dengarkanlah Al-Quran, au uzkurillah, atau berzikirlah kepada Allah. Wala tusarrib juz'an min waqtika, dan janganlah engkau gunakan sebagian dari waktumu fi ghairi faidatin, dalam hal yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.